Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali kepada pembelajaran kita akan kitab Wahyu pasal 1 dan pada saat ini kita mau belajar ayat 9 sampai 11. Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi soal berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang menontonnya atau mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Dikatakan demikian, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala katanya. Apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kita akan membahas tiga ayat nih saja, saudara sekalian. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-9, pasal 1 ayat 9, ayat 9a dikatakan, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Aku Yohanes, dia memperkenalkan dirinya sebagai penulis kitab Wahyu. Aku Yohanes sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Lalu sekalian, Yohanes memperkenalkan diri bukan dengan memakai posisi resminya, yakni sebagai satu-satunya rasul Tuhan Yesus yang masih hidup pada waktu itu. Kita lihat akan sejarah gereja. Pada waktu Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini, ke-11 rasul yang lain sudah mendahului dia, sudah dipanggil Tuhan. Sebagian besar mereka mengalami mati martir, ya, mati karena mereka bersaksi bagi Tuhan. Ya, saudara sekalian, dan tinggal satu-satunya rasul yang masih hidup, yang paling panjang usianya di dunia ini, yaitu Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes itu dalam ayat ini, dia tidak memperkenalkan dirinya dengan posisi resminya itu sebagai rasul, satu-satunya rasul yang masih tertinggal. Tapi dia menyebut dirinya sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Saudara sekalian, memang dia sedang dibuang ke Pulau Patmos. Tapi sebutan ini juga menunjukkan sikap empatinya. Dia tahu bahwa banyak saudaranya yang ada pada saat itu mengalami tantangan, mengalami aniaya, mengalami kesulitan, dikejar-kejar, ya, karena ingin ditangkap oleh pemerintah yang sah waktu itu. Terus sekalian, dan dalam ayat ini Yohanes memperkenalkan diri bukan sebagai seorang rasul, tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Satu sikap yang empati sekali. Puji Tuhan. Lalu sekalian, ajaran yang berbobot adalah ajaran yang didukung oleh pengalaman hidup. Tidak sekedar teori. Ajaran moral yang berbobot adalah ajaran yang didukung oleh pengalaman hidup. Bukan berarti pengalaman hidup lebih tinggi, lebih hebat daripada doktrin, bukan. Ya, doktrin harus sebagai dasarnya. Tetapi ajaran moral yang berbobot adalah ajaran yang didukung oleh pengalaman hidup. Jadi yang dia dengarkan, yang diajarkan bukan sekedar teori belaka, tapi dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Sekali ini suatu hal yang penting. Tuhan Yesus pernah berkata, pernah mengajarkan, pernah berdoa kepada Bapa di surga. Pada waktu beliau di atas salib, Tuhan Yesus pernah berdoa, Ya Bapa, ampunlah mereka. Yesus menunjuk kepada orang-orang yang menganiaya dia. Yesus menunjuk pada orang-orang yang menyalibkan dia. Pada doanya yang pertama di atas salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus tidak berkata, hukumlah mereka. Tidak. Tapi dia berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu Yesus mengucapkan doa ini, dia sedang disalibkan
dan diperlakukan secara tidak adil oleh manusia. Lukas 23 ayat 34. Terus sekalian, Tuhan Yesus itu tidak pernah berjanji kosong. Ya, tidak pernah dia berjanji kosong. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya, dia tidak pernah menjanjikan janji yang kosong, iming-iming yang begitu muluk-muluk. Tidak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ingat, sekalian, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, kata Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus pernah disalibkan. Yesus pernah mati di atas salib. Dan beliau bangkit dan tidak mati lagi. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yesus berkata, I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi murid-muridnya memang mengalami aniaya, tetapi kuatkan hatimu, kata Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. So sekalian, saya ambil contoh. Pemain musik cilik yang mungkin secara teknis mungkin sudah cukup baik mainnya. Tetapi satu hal yang penting dalam memainkan satu lagu, yaitu penjiwaan. Ya, so sekalian, ketika dia memainkan lagu tentang penderitaan, tentang kesulitan, tentang pergumulan hidup, pianis kecil ini belum pernah mengalaminya, sehingga tekniknya memang hebat, ya, cuma penjiwaannya kurang. Lalu sekalian, demikian juga banyak pengkhotbah yang sudah senior, khotbahnya mungkin secara isi sederhana saja, tapi semua orang yang mendengarkannya mengaminkannya. Mereka tersentuh hatinya. Kenapa demikian? Karena pengkhotbah menyampaikan sesuatu bukan sekedar teori, tapi dia alami dalam hidupnya sehari-hari. Biar kita mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengalami perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya yang kita khotbahkan, yang kita nasihatkan kepada jemaat, itu bukan sekedar teori yang mengawang-awang di awan sana. Tapi kita jiwai karena kita pernah mengalaminya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak sekalian, dikatakan di Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang di surga sekarang, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi manusia, dia pernah dicobai, dia dianiaya, dia mati di atas salib. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dikatakan sama dengan kita, ia telah dicobai, tetapi satu hal yang beda dengan manusia yang lain, dia tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang gak pernah berbuat dosa, yang suci, yang bisa mengampuni dosamu dan dosaku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang dikatakan dalam ayat yang ke-9 nih, Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Terus sekalian, Tuhan Yesus menggabungkan 3 kata di sini, yaitu kesusahan dalam bahasa Yunani adalah thlipsis, kerajaan, basileia, ketekunan, bahasa Yunani-nya hupomone. Terus sekalian, maksudnya apa di sini? Terus sekalian, makna asli dari kata kesusahan itu thlipsis, artinya tekanan besar. Tekanan besar seperti sebuah batu besar yang ditaruh pada punggung seseorang, tekanan besar. Ya, seperti batu besar yang ditaruh pada punggung seseorang. Kemudian kata thlipsis ini menunjuk pada kesusahan di dalam penganiayaan. Itu kesusahan di dalam penganiayaan. Puji Tuhan. Demikian juga umat Tuhan, seringkali kita mengalami thlipsis, kesusahan, tekanan besar, seperti sebuah batu besar yang ditaruh pada punggung seseorang, ya, pada kesusahan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus siap memberikan kekuatan, penghiburan yang cukup
bagi umatnya yang menanggung aniaya ini. Puji Tuhan. Ya. Sekalian. Nah, kata hupomone dalam bahasa Yunania itu berarti ketekunan, menunjuk kepada kekuatan dan kuasa penaklukan yang mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Ya, hupomone ketekunan menunjuk pada kekuatan dan kuasa penaklukan yang mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Penderitaan diubah menjadi kemuliaan. Sebagai contohnya adalah ibu yang melahirkan. Sudah lihat gambar ini, seorang ibu yang sedang hamil tua, ya, besar sekali kandungan hamilnya itu sekalian. Tetapi waktu saya yakin pada waktu saatnya beliau melahirkan, ya, pasti mengalami tantangan yang tidak mudah. Tapi diberikan kekuatan, ya, oleh Tuhan, kekuatan untuk menanggung kesulitan dan kesakitan. Kenapa ada kekuatan seperti itu? Pertama, hal yang penting karena ada harapan. Puji Tuhan, ada harapan. Sebentar lagi walaupun aku sakit, capek, lelah sekali, tapi bayiku sebentar akan lahir. Oh, menjadi kesukaan besar. Itu cita-cita daripada ibu-ibu yang melahirkan. Pada waktu melahirkan memang sakitnya luar biasa. Maksudnya melahirkan dengan cara normal, ya. Tapi pada waktu ibu-ibu mendengar tangisan bayi yang baru dilahirkan itu, wah, dia merasa luar biasa sukacita. Seolah-olah sukacita itu melupakan, ya, segala tantangan yang baru saja dia alami itu. Kesulitan yang baru saja dia alami. Terus sekalian, puji Tuhan. Hupomone itu ketekunan, menunjuk pada kekuatan, kuasa penaklukan yang mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat mengapa bisa tekun atau pomone dalam menanggung kesusahan? Kenapa? Mengapa bisa tekun dalam menanggung kesusahan? Sekalian, karena ada pengharapan dari kerajaan Allah. Pengharapannya bukan dari kerajaan Inggris, pengharapan bukan dari kerajaan di dunia ini, tapi pengharapan dari Sang Pencipta, Sang Penebus, pengharapan dari kerajaan Allah. Sehingga karena ada pengharapan yang benar itu, yang tidak bohong itu, umatnya bisa tekun, hupomone, dalam menanggung kesusahan. Kalau sekalian, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka agar mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Firman Tuhan tidak pernah berjanji kosong. Firman Tuhan tidak pernah memberi iming-iming dengan harapan yang palsu. Tuhan bilang, memang kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, kamu harus siap menghadapi tantangan dari manusia yang berdosa ini. Oh, saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu tahu dan perlu ingat. Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah berjanji hidup umat tanpa kesulitan. Tapi ini yang Ia janjikan, penyertaannya. Puji Tuhan. Kata Immanuel, Yesus itu nama lainnya adalah Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Allah dalam Yesus Kristus dan dengan Roh Kudusnya menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Dan penyertaan Tuhan itu pada segala waktu. Siang, sore, malam, pagi, segala waktu. Dan di berbagai tempat. Baik yang di ujung sana, ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, tengah. Penyertaan Tuhan bagi orang yang mengakui dan menerima Yesus sebagai selamat. Itu ya dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, Tuhan tuh nggak memberi janji manis yang kosong. Ya, janjinya manis-manis tapi kosong, nggak ditepati. Itulah manusia yang berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah demikian. Sekalian, dikatakan dalam Matius 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Yesus, "Guru,
aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, ini luar biasa kan tekadnya. Wah, kalau pemimpin-pemimpin yang lain akan berkata, wah bagus sekali tekadmu itu, ayo ikut aku. Tetapi Yesus lain. Ketika Yesus mendengar ucapan itu yang dikatakan oleh ahli Taurat itu, Yesus berkata apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Maksudnya count the cost to follow Jesus. Hitung biayanya. Biayanya bukan berbentuk uang, tapi harga yang harus kita bayar, pengorbanan yang harus kita bayar. Pengorbanan waktu, tenaga, gengsi, berbagai macam pengorbanan lain. Saudara sekalian, serigala punya liang kata Yesus, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh saudara sekalian. Nah, maaf saya tuliskan dalam bahasa Inggris. Jesus didn't make someone life is easy. Yesus tidak membuat kehidupan seseorang menjadi mudah, but great. Great itu mempunyai arti besar. Dengan kekuatannya yang dikaruniakan kepada orang itu, kepada orang percaya. Orang percaya itu dengan kekuatan Tuhan akhirnya bisa menghadapi tantangan, kesulitan, aniaya bahkan. Sehingga pada waktu setelah dia menyelesaikan semua itu, orang-orang menyebut dia, he is a great person. She is a great person. They are great people. Mereka adalah orang-orang besar. Yang pengorbanan luar biasa. Yang perjuangan luar biasa. Great people. Sekali lagi ini bagus. Jesus didn't make someone life is easy. Yesus tidak membuat hidup seseorang menjadi mudah, tetapi besar. Karena pengorbanan yang dia hadapi, yang dia alami dalam menghadapi tantangan yang besar itu. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan menguatkan dia melakukan itu semua. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara sekalian, dalam ayat 9 lagi dikatakan, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos pada tahun 94 Masehi dan dibebaskan pada tahun 96 Masehi. Jadi ini sejarah. Dia dibuang tahun 94 Masehi dan dibebaskan pada tahun 96 Masehi. Sudah mungkin mau tahu Patmos di mana? Itu tanda panah merah itu, Patmos. Sekalian. Nah, Kaisar Domitianus itu yang pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu ini, itu Kaisar Romawi adalah Domitianus yang memerintah selama 15 tahun. Kalau habis Kaisar Domitianus menangkap Yohanes di Efesus, yang sedang waktu itu beliau sedang lakukan pekerjaan besar di sana, Rasul Yohanes ya. Tetapi tangkap, lalu Yohanes dibawa ke kota Roma dan dilemparkan ke dalam periuk berisi minyak. Waduh, kejam sekali ya. Dilemparkan ke dalam periuk berisi minyak mendidih di depan gerbang namanya gerbang Latin. Ya. Setelah dilemparkan dalam periuk yang berisi minyak mendidih, bagaimana? Mati. Ternyata mujizat terjadi. Yohanes tidak mati sehingga akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, disitulah ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia menerima wahyu ini, kitab Wahyu. Ya, terus kalian, ini suatu hal yang luar biasa. Rasul terakhir ini mengalami tantangan yang berat, tapi kekuatan Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberikan dia kesempatan untuk melihat hal-hal yang luar biasa dan menuliskan hal-hal yang luar biasa yang sampai sekarang kita baca ini. Puji Tuhan. Terus sekalian, Pulau Patmos adalah sebuah pulau kecil, tapi tandus dan berbatu-batu di kepulauan Sporades. Letaknya sekitar 20 km dari Asia Kecil. Nah ini sudah gambarnya. Ya, luasnya kecil saja. Luas Pulau Patmos itu sekitar 16 km dan kali 8 km. Lebarnya cuma 8 km. Jadi kalau sudah dari Jalan Pemuda Semarang, GKMI Semarang itu ke dulu kami pernah tinggal di Cakrawala, ya, dekat arteri itu, ya, sebelahnya arteri, itu kira-kira 8 kilo. Jadi sebuah pulau yang lebarnya cuma 8 kilo, panjangnya 2 kalinya 16 kilo. Ya. Bentuknya seperti bulan sabit dengan kedua ujungnya seperti bertanduk mengarah ke timur. Sekalian. Nah, kemudian bentuk seperti itu membuat pulau ini baik untuk pelabuhan.
dan dipakai sebagai tempat persinggahan terakhir bagi kapal-kapal yang berlayar dari kota Roma ke Efesus. Jadi tempat persinggahan, ya sekalian. Nah, pembuangan ke pulau terpencil adalah hal biasa dalam penghukuman Romawi. Biasanya hal itu terjadi pada tahanan-tahanan politis. Mereka ditangkap, kemudian dibuang ke pulau-pulau terpencil. Ya, seperti pada waktu zaman lalu, puluhan tahun lalu, ada orang-orang pemimpin politik di Indonesia ini dibuang ke pulau-pulau terpencil. Ya, ada Pramudia Anantatur dibuang ke pulau yang namanya Pulau Buru. Ya, sekalian. Nah, bersama dengan pembuangan itu, biasanya mereka kehilangan hak sebagai penduduk sipil. Kehilangan harta milik, kecuali sedikit saja yang tersisa hanya untuk hidup. Nah itu ya. Kemudian tahanan tersebut biasanya disuruh untuk kerja paksa, seperti yang dialami oleh Yohanes ya, dalam penggalian tambang. Yohanes juga pun demikian. Ya. Mereka biasanya dibelenggu dengan rantai, diberi pakaian seadanya, sedikit makanan, tidur di atas tanah dalam penjara yang gelap. Mereka dipekerjakan di bawah pengawasan tentara dan dicambuk. Jadi Yohanes tuh bukan tempat yang mudah di Patmos, tantangan berat. Ya. Jadi kehidupan sehari Rasul Yohanes tuh di Pulau Patmos sangat keras. Jadi jangan main-main. Ya, ini bukan main-main sekalian. Rasul Yohanes menerima wahyu, tapi kehidupannya sehari-hari begitu keras. Ya, dia dijadikan seperti budak ya, yang dibuang ke tempat penggalian tambang itu. Ya, sekalian. Nah, kemudian dikatakan berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ada banyak orang yang dipenjara karena kesalahannya sendiri. Tapi Rasul Yohanes dipenjara bukan karena kesalahan sendiri, tapi karena Injil Tuhan. Biar ini jadi teladan yang luar biasa. Umat Tuhan, kalau ada sebagian umat Tuhan yang mengalami pemenjaraan, biarlah bukan karena korupsi, bukan karena melakukan pelanggaran moral. Tapi kalau di sebagian tempat, umat Tuhan harus dipenjara, bukan karena pelanggaran moral, tapi karena Injil Tuhan. Sekalian seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes ini. Makanya Markus 10 ayat 29 sampai 30 jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat." Nah, amen. 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zamannya akan datang, waktu Yesus datang kedua kali, ia akan menerima hidup yang kekal. Oh, puji Tuhan. Apa ruginya mengiringi Yesus? Untung besar. Ya, untungku besar karena Yesus milikku. Itu satu lagu yang indah. Ya, sekali. Untung besar. Walaupun banyak tantangan, ya, tapi untung besar. Puji Tuhan. Terus sekalian, pengharapan memampukan seseorang untuk tekun dalam kesusahan. Pengharapan, hope. Ya. Orang yang memiliki pengharapan akan kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan. Orang yang bunuh diri karena mereka merasa nggak ada pengharapan lagi. Itu biasanya gitu. Kenapa orang menghadapi kesulitan tapi tetap kuat? Karena ada pengharapan. Tapi ada orang kesusahannya sebenarnya tidak sebesar kesusahan orang lain. Tapi kenapa? Susah sedikit langsung bunuh diri. Kenapa? Karena bagi orang itu seperti nggak ada harapan lagi. Nggak ada harapan untuk hidup. Ya, kita orang Kristen punya pengharapan yang diberikan oleh Yesus. Pengharapan yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Kalau kita lihat kemudian dalam ayat yang ke-10. Hari Tuhan. Maksudnya apa di sini hari Tuhan?
Hari Tuhan maksudnya adalah hari di mana Yesus dibangkitkan, yakni hari Minggu. Itulah maksudnya hari Tuhan di sini. Ya, ingat, lihat Matius 28 ayat 1. Nah, saudara, orang Yahudi bandingan golongan Advent sampai sekarang ini beribadah pada hari Sabtu, hari ke-7. Hari Sabtu itu hari ke-7. Kenapa? Karena mereka berorientasi pada penciptaan, creation oriented. Itu orang Yahudi, golongan Advent itu creation oriented, sehingga mereka beribadah pada hari Sabtu. Ya. Namun orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Kenapa demikian? Karena orientasi pada penebusan. Lihat 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Ya. Umat Tuhan beribadah pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Pada waktu itulah Yesus bangkit. Jadi ketika kita datang ibadah hari Minggu, kita kembali mengingatkan kita akan kebangkitan Yesus yang terjadi secara sejarah, historical. Ya. Jadi resurrection oriented, ya, kebangkitan, penebusan atau redemption oriented. Itu kita ibadah hari Minggu. Puji Tuhan. Ya. Nah, itu kalau kita baca dalam kitab Didache, ya, Didache pasal 14 ayat 1, Didache itu kitab, ya, tulisan-tulisan para rasul yang disimpan oleh murid-murid Tuhan dari abad kedua, ya. Dikatakan on the Lord's Day, hari kebangkitan Yesus, ya, we meet and break the bread. Ya. Oke. Kemudian dikatakan dalam pada setiap bulannya para warga negara Romawi mengkhususkan hari tersebut sebagai hari Kaisar pada setiap bulannya, yang mereka sebut sebagai the Lord's Day. Itu kalau orang Romawi waktu itu dengar kata the Lord's Day itu adalah hari Kaisar, ya. Karena Kaisar mereka sebut sebagai Lord, ya. Pada hari itu mereka bawa uang pembayaran kepada sang Kaisar Romawi, ya. Umat Kristen menggunakan setiap hari pertama pada setiap minggunya itu, hari Minggu itu, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka beribadah pada Tuhan yang sudah bangkit dan membawa juga persembahan kepada Tuhan. Ya, itu sekalian perbandingannya. Nah, kemudian ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Maksudnya apa di sini? Rasul Yohanes berkata demikian. Pada hari Tuhan aku dikuasai roh. John was in the spirit. Maksudnya Rasul Yohanes dikuasai oleh roh, dalam roh. Ya. Tuhan tahu kebutuhan umatnya yang sedang mengalami banyak tantangan. Diberikan oleh Tuhan pengalaman yang supernatural pula. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang dianiaya, khususnya Rasul Yohanes ini, Tuhan memberikan pengalaman supranatural. Terus sekalian, tidak semua umat Tuhan mengalami pengalaman ini. Supranatural maksudnya. Kenapa? Karena Tuhan di surga tahu akan kebutuhan kita, akan pergumulan kita. Kepada rasulnya yang sedang mengalami aniaya itu, Tuhan memberikan pengalaman supranatural. Dikatakan John was in the spirit. Dia dikuasai roh. Ya. Terus sekalian, kita lihat contohnya. Ada pengalaman Sadu Sudarsing almarhum yang menyeberang sungai dan diangkat dari sumur tua. Maksudnya apa? Ini orangnya, Sadu Sudarsing. Sudah lihat ada satu buku yang sudah lama, judulnya Si Jubah Kuning. Itu Sadu Sudarsing. Ya. Ketika dia pergi menginjil ke daerah Tibet, ya, melewati pegunungan Himalaya. Waktu itu hari sudah sore menjelang malam. Waduh, gelap sekalian. Dan di depannya ada sungai. Ya, itu daerah-daerah yang salju, ya. Wah, dia mulai takut. Aduh, gimana Tuhan? Aku nggak bisa nyebrang sungai ini. Lalu sudah mulai terdengar suara-suara binatang buas melolong, ya, siap untuk menyerbu Sadu Sudarsing itu. Dia berdoa, Tuhan, aku sedih, aku takut. Bagaimana di depanku ada sungai yang harus aku lalui. Ketika dia sedih, dia doa. Di seberang sungai itu dia lihat ada seorang yang sedang menyalakan api. Ya, orang itu dari suara dari kejauhan berteriak, tunggu aku ya, sebentar aku menyeberang sungai ini untuk menolong kamu supaya bisa menyeberangi sungai ini. Wah, Sadu Sudarsing begitu kaget, dia tunggu. Betul, ternyata orang itu dengan secepat kilat menyeberang
dari seberang sana sungai itu dan sampai ke pada saudara-saudara asing. Lalu kemudian orang itu berkata, ayo mari ikut aku. Kamu duduk di atas pundakku, aku akan seberangi kamu. Wah, saudara-saudara asing begitu senang, dia cepat-cepat siapkan diri untuk duduk di atas pundak orang itu. Dan orang itu mau mikul saudara-saudara asing dan melewati sungai itu dengan cepat juga. Sampai di seberang, ketika diturunkan saudara-saudara asing, dia baru berkata, aku harus mengucap syukur, mengucap terima kasih untuk orang yang sangat baik ini. Waktu dia mau membalikkan badannya, dia mau mengucapkan terima kasih pada orang itu, dia kaget. Orang itu sudah pergi, orang itu sudah nggak ada. Dan perapian yang tadi dilihat sudah nggak ada. Dia bilang, siapa orang itu? Dia yakin itu adalah penampakan dari seorang malaikat Tuhan yang menolong hambanya ini. Ya, satu kali ada pengalaman lain lagi. Ini saudara lihat sumur tua, masih diabadikan. Nah, ketika saudara-saudara asing pergi ke Tibet, dia menginjil dan ditangkap oleh pemimpin Tibet yang namanya Dalai Lama itu. Ya. Kemudian dia ditangkap dan saudara-saudara asing dimasukkan ke sumur tua ini. Ini gambarnya gini, sumur tua. Nah, dalam sumur tua itu, waduh, baunya sudah luar biasa ya. Ditutup dari atas dan kuncinya cuma satu, dipegang oleh Dalai Lama itu. Karena Dalai Lama istilahnya, ya kita kan nggak boleh bunuh, pakai pedang atau apa. Ya sudah, masukkannya ke sumur tua, biar dia mati dengan pelan-pelan gitu ya. Wah, saudara-saudara itu waktu dimasukkan ke sumur tua, dia sedih dan nangis, Tuhan, sampai di sini hidupku, aku harus mati di sumur ini. Ditutup dari atas dan kuncinya hanya dipegang oleh Dalai Lama. 1 jam, 2 jam, 1 hari, gak ada pertolongan. Hari kedua, nah setelah hari kedua, dari atas sumur itu, pintunya dibuka. Lalu ada suara, ayo naik. Nih, kemudian dilemparkan tambang. Kemudian saudara asing dengan kekuatan yang masih ada padanya cepat-cepat menangkap tambang itu, dia kemudian ditarik dan bisa naik keluar dari sumur itu. Ketika dia keluar, dia kaget, dia mau ucapkan terima kasih kepada orang itu sudah nggak ada. Dan saudara-saudara asing berkata, ini pasti malaikat Tuhan. Nah, kemudian ketika dia mulai lagi memberitakan Injil kepada orang-orang di Tibet itu, ditangkap lagi dia. Dihadapkan lagi ke Dalai Lama. Dalai Lama berkata, loh, sumur itu kan sudah kututup. Dari mana kau bisa membuka pintunya? Lalu saudara-saudara asing berkata, aku tidak tahu. Ada seorang yang berteriak dari atas dan melemparkan tambang. Aku naik dan ketika aku mau mengucapkan terima kasih kepada orang itu sudah tidak ada. Aku yakin itu malaikat Tuhan. Waduh, akhirnya Dalai Lama berkata, sudah, aku bebaskan. Keluar dari Tibet ya, jangan balik lagi ke sini. Jangan lagi memberitakan Injil itu. Sekalian saudara-saudara asing mengalami pengalaman ditolong oleh malaikat Tuhan. Ya, saudara sekalian, di sini kita melihat Tuhan itu bisa menolong hamba-hambanya dengan cara yang luar biasa. Ya, cara yang supranatural. Saudara sekalian, puji Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan dalam ayat 10, aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saudara sekalian, pernyataan pribadi Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi hambanya. Ya, Tuhan menyatakan diri dengan berbeda-beda caranya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti pergumulan kita masing-masing. Kita butuh apa? Tuhan menyatakan dirinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hambanya. Saudara sekalian, terhadap Rasul Yohanes yang sedang ditawan oleh Kaisar Romawi, Tuhan menyatakan keagungannya melalui suara yang nyaring dan bunyi sangkakala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Namun bagi Elia, bagi Nabi Elia yang sedang depresi, ya, dalam 1 Raja-Raja 17-19, Tuhan itu datang dengan memakai angin-angin sepoi-sepoi basah.
angin sepoi-sepoi basah. Ya, itulah yang dia alami oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 19. Ya, jadi Tuhan tuh hidup, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan memberikan penghiburan sesuai dengan kebutuhan kita. Puji Tuhan. Ya. Dikatakan suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya. Bandingkan dengan Keluaran 19 ayat 16. Dikatakan, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Sekalian, trompet digunakan dalam perjanjian lama untuk memanggil jemaat Israel untuk berkumpul. Ya. Cara peniupannya berbeda-beda. Sebagai tanda tujuan berkumpul tuh. Ini tujuannya apa kumpul? Orang sudah hafal. Oh, kalau peniupannya, cara peniupan trompet seperti itu, tujuan ini. Kalau seperti yang lain lagi, tujuannya beda lagi. Oh, sekalian, di sini kita melihat. Suara Tuhan itu seperti trompet. Maksudnya jelas, meyakinkan, otoritatif, dan mendorong umatnya untuk bertindak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekalian, ayat yang ke-11 dikatakan, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saya kira mengambil peta seperti ini. Nah ini loh. Itulah ada 7 kota di situ. Laodikia, Philadelphia, Sardis, Tiatira, Pergamus, Smyrna, Efesus. Itu kalau daerah itu sekarang disebut bagian daripada negara Turki sekarang ini. Ya, itulah letak ketujuh jemaat yang menerima surat itu. Sekalian, kondisi rohani ketujuh jemaat di Asia Kecil itu menyimbolkan kondisi kerohanian yang beragam dari gereja-gereja sepanjang sejarah gereja selama berabad-abad di berbagai tempat di dunia. Jadi sepanjang sejarah gereja Tuhan sudah 20 tahun ini, ada zaman di mana gereja Tuhan begitu giat berPI seperti jemaat Philadelphia yang dipuji Tuhan oleh semangat PI mereka. Tapi ada jemaat Tuhan, sebagian jemaat Tuhan yang sudah lesu rohaninya, seperti jemaat Laodikia, ya, dan juga berbagai macam contoh yang lainnya. Jadi kondisi rohani ketujuh jemaat di Asia Kecil itu menyimbolkan kondisi kerohanian yang beragam. Kondisi kerohanian yang beragam dari gereja-gereja sepanjang sejarah gereja selama berabad-abad di berbagai tempat di dunia. Yang sejarah gereja ada yang gereja-gereja yang dipuji, ada juga yang ditegur oleh Tuhan. Itu yang terjadi di sepanjang. Seperti Tuhan ada yang Tuhan puji di tujuh gereja itu, ada juga yang ditegur oleh Tuhan. Demikian juga ini kejadiannya di gereja-gereja di seluruh dunia di sepanjang sejarah gereja Tuhan. Ya. Sekalian, barang siapa ku kasih, kata Tuhan, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Salah satu tanda kasih dari Tuhan adalah Tuhan menegur, Tuhan menghajar supaya kita bertobat. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau Tuhan menegur, jangan tersinggung kalau Tuhan menghajar. Bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Genap hatiku. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku
merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Perempuan saja. Dengan segenap hatiku, pria saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bersama-sama angkat tangan kanan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami hak istimewa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur untuk teguran Tuhan, karena berarti Tuhan masih mengasihi kami. Roh Kudus menolong kami untuk mentaati teguran Tuhan dan mentaati akan perintah Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari dari kitab Wahyu 1 ini memberikan kami bimbingan, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan dulu.